Wajar ya kenapa subscriber saya kecil. Iya, slow. Ya, namanya juga hidup. Terus udah gitu dari zaman kita di Bandung sampai sekarang dan akhirnya punya waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Buka Twitter juga udah. Ya malam sore biasanya pagi. Malah dulu lebih parah mungkin dulu sih kayak artis-artis kebanyakan jadi buka Twitter cuma buat nge-retweet pujian doang. Kalau sekarang kan ngebalesin haters. Ya enggak, maksudnya kan kalau yang baik-baik mah kita retweet-retweetin aja. Apresiasinya seperti itu. Berarti kan lu sudah sejalan dengan apa yang gue pikirin. Kan lu udah sejalan dengan apa yang gue coba buat sampaikan dan ternyata lu nerima itu dengan baik gitu. Tapi ada beberapa orang yang tidak menerima dengan baik ya. Selama itu masih bisa kita obrolin. Jadi dia benci bukan karena benci ya, tapi karena ada penyebabnya apa nih gitu ya. Gue jelasin gitu. Tapi kalau bencinya nggak ada dasarnya gitu, ya itu namanya benci samudera. Apa tuh? Nggak ada dasarnya. Dalam. Ya nggak ada dasarnya. Ya kalau udah benci doang mah ya percuma gue ngomong apa juga nggak bakal Nggak akan masuk. mental ya. Iya. Makanya gue bilang sama haters gue yang misalnya udah benci banget, ya udah gue cuma bilang makasih aja gitu karena berarti lu merhatiin gitu, berarti lu nyari kesalahan gue tapi secara nggak langsung lu ngikutin gitu. Iya sih. Iya kan? Iya ya. Baru selama 2 bulan lebih nih nganggur nih, baru sakit alhamdulillah minggu ini sih. Iya. Di alhamdulillahin ya. Iya karena syukur ya. Iya karena sebenarnya yang paling gua nggak pengen lakukan adalah di saat nganggur kayak gini, apalagi banyak yang hujat gua, menghina gua dan segala macem. Yang paling gua kayak takutin, lo kasihani diri padahal enggak ya. iya maksudnya yang paling gua takutin cuma satu sih, mereka ngomong, nah mampus lu gitu, rasain lu. Nah itu kan mereka jadi tambah dosa gitu. Tapi nge-suggest lo seakan-akan mengamini apa kata-kata haters padahal enggak. Iya, nah kayak orang yang lu benci terus mereka dapat musibah yang musibahnya mungkin bukan karena satu dan lain hal yang lu nggak tahu gitu ibaratnya. Terus tiba-tiba diaminin bukan gitu. Iya, makanya gue udah lebih dari Tuhan ya. Iya. Di sisi lain kok caranya gini ya gitu. Mereka yang mengaku taat agama tapi menghujat manusia lebih dari Tuhan. Iya. Wow. Ya, gue nggak pernah pengen balas. Kan ada beberapa juga yang kasih suggest untuk terus kasih shock terapi aja. Maksudnya shock terapi ini apa namanya, lu laporin ke polisi kayak apa segala macem. Terus gue bilang gini aja, ya kalau gue sama-sama ngelaporin terus mereka jadi takut, berarti gue sama aja dong, gue menebar ketakutan juga dong. Gue membuat mereka nggak bisa berekspresi dong gitu. Apa ini juga sebenarnya udah gue obrolin di podcastnya Adriana Colby sih. Ya yang di Podcast awal minggu pam. Iya, Pam. Ya, gue hal yang paling gue blunder di karir gue mungkin gue nggak pernah menjelaskan siapa gue, apa yang ada di panggung. Ya gue memilih untuk menjadi seperti itu gitu. Tapi di balik itu semua gitu, gue orang yang seperti apa, nah itu yang nggak pernah gue kasih tahu ke orang gitu. lo nggak mencoba untuk bikin jumpa pers gitu? Susah sih. Gak usah jadi kayak legend artis gitu. Iya, tapi emang susah sih, maksudnya ada dari kemarin pun ada yang bilang, coba lo konferensi pers sama segala macam. Gini deh, kebanyakan artis kita tuh kebanyakan drama settingan, oke? Iya, untuk naikin pamor. Iya, dan ketika gue melakukan hal yang sama, itu akan jadi tambah negatif gitu. Karena mungkin, saat wawancara, gue ditanya-tanyanya seputar itulah yang berkaitan dengan acara apa, misalnya lagi premier apa gitu. Terus lalu nyambungin ke masalah gue gitu. Terus gue saat ini gue muak jadi artis nih gitu. Mau jadi artis dalam arti artis yang di mata mereka kok seperti ini ya, maksudnya harus sesuai dengan kriteria mereka gitu. Sedangkan mereka tuh banyak dibohongin sama artis-artis yang mereka suka gitu. Jadi settingan, menurut kamu artis-artis selama ini kalau misalkan dia bermasalah itu settingan gitu? Gak semua, cuman ada beberapa yang sejujurnya gue pun risih gitu. Dulu zaman gue masih single dan segala macem, gue sempat ditawarin duit buat pura-pura pacaran dengan artis gitu. Terus gue bilang, sorry mas, gue bukannya di sini mau menolak rezeki, gue bilang gitu. Tapi gue tuh dari dulu tuh MC, ya kan, stand up, terus ya main film lah, acting dikit lah gitu. Ya secara nggak langsung kan gue punya riwayat nih apa yang bisa gue kerjakan gitu. Tapi kenapa lu nggak explore itu aja gitu? Ngomongin karya, pengen bikin special show stand up
kayak teman-teman kita lainnya? Kayaknya sih bakal. Aku pun tuh. Aduh, bukan. Kemarin sih gue kepikirannya itu apa, spesial sederhana. Karena dari keluarga sederhana, pacaran sederhana dari zaman kamu pacaran sama Kartika tuh kan hashtagnya pasangan payah. Oh iya, pasangan payah sederhana. Ya gitu. Mereka tahu kalau misalnya artis itu kehidupannya glamor. Mereka tahu kalau misalnya artis itu sukanya buang-buang duit. Karena gue pengen ngejauhin stigma yang seperti itu di orang-orang yang gue nggak kenal dan tahu dan cuma tahu gue di TV lah gitu. Makanya gue, kenapa sih gue pengen ada sederhana-sederhananya gitu. Banyak yang bilang, bang, kalau gue posting sepatu nih, sepatu sederhana gitu. Sepatu sederhana dari mana? Dulu gue nggak punya itu sepatu. Oke. Terus gue punya hak itu. Gue bilang sepatu itu sederhana karena kenapa? Banyak sepatu yang lebih mahal dibanding itu. Ya, teman-teman artis lah gitu yang sepatunya 7, 8, 10, 15 juta lah ibarat gitu. Ya maksudnya wajar nggak? Maksudnya kalau buat laki-laki kebanyakan sederhana kali ya? Iya, karena hitungannya kalau misalnya menurut gue kenapa orang-orang mikirnya kayak negatif gitu ya, karena patokan mereka sepatu itu ya buat diinjek doang, dan satu sepatu tuh bisa buat semua acara gitu. Ya gue beli ini karena gue mampu dan ini tidak maksain gitu. Oh jadi lo mencoba membuat sisi lo tuh adalah lebih ke humble. Iya. Uus yang juga tahu Uus selalu mencoba merubah. Kadang-kadang kalau pikiran gue nggak minta pendapat dia akan bantu contoh. Kok tidur kesubuhan gitu ya kan? Yang kita ngobrol terus dia ngomong kayak lo harus ubah stigma lo kalau orang yang tidur subuh atau menghabiskan malamnya itu bukan karena ada masalah, karena cuma have fun aja. Ternyata ya asumsi itu membunuh. Ya, baru main PS sampai jam 7, 8 pagi lah, jangan sampai jam 8 pagi. Baru tidur jam 9, terus lusuh sih mukanya gitu kayak capek gitu. Terus kok lu kayaknya lagi mendem banyak masalah ya gitu. Terus gue bilang, gue main PS gitu, gue bilang, oh emang tapi katanya lu banyak masalah. Iya, karena lu tahu itu dari media, gue dihujat sana sini, gue dibilang. Jadi secara langsung itu masuk alam bawah sadar lu. Jadi itu sama aja ketika gue sakit, kalau buat orang lain tuh nyukurin gue. Berasumsinya kalau gue banyak masalah, kan sama. Karena melihat dari media. Iya, karena ada informasi yang masuk ke lu dan itu tersimpan di alam bawah sadar lu. Gitu. Padahal tau gue nih ya, gue tuh nggak pernah merencanakan untuk jadi artis. Iya. He's a lucky bastard. Waduh, iya beruntung ya. Iya. Sebenarnya nyesel sih enggak, karena gue gak pernah nyesel dalam melakukan sesuatu. Tapi gue udah melakukan sebaik mungkin. Gue sudah mencoba untuk naruh batu berat di badan gue, biar gue nggak ikut terbang sama mereka. Oke. Nggak ikut ya fana-fana keartisan lah gitu. Gue coba buat pakai pemberat di badan gue biar gue tetap ikut sama gravitasi karena gue manusia gitu. Tapi tanah ya. Tapi tanah gitu. Jadi dengan caption gue, dengan pesan-pesan gue di Instagram, dengan gue nikahin perempuan yang mungkin dijauhin sama masyarakat karena stigma sosial soal tato dan soal janda dan segala macam. Waktu gue nikahin Kartika pun itu reaksinya beragam. Iya, tahu. Iya. Ngikutin. Lu nyuruh public figure untuk melakukan sesuatu contoh. Lu pengen public figure tuh ngasih contoh yang jadi teladan buat masyarakat gitu. Apa yang gue lakuin, ya gue melakukan hal itu. Tapi dipandang sebelah. Ya itu dia maksudnya. Mata, ya proses gue menikah sama Kartika juga terlalu buru-buru ya, mungkin karena kondisinya saat itu kan Kartika sudah hamil dan segala macamnya. Tetap boleh. Ya nggak apa-apa, selalu aja. Oke. Kalau gue boleh jujur, ngurus perempuan yang mungkin tersakiti secara hati, terus secara lingkungan keluarga, terus dan segala macamnya. Sumpah demi apapun gue udah ngelakuin berbagai macam cara buat membuat perempuan ini tuh percaya kalau gue sayang sama dia gitu. Pada akhirnya dia tetap masih nggak percaya. Satu-satunya cara gue untuk bisa mempercayai dia percaya sama gue kalau gue sayang sama dia, ya udah gue kasih dia kerjaan jadi seorang ibu, udah. Oh iya benar. Udah. Karena kadang-kadang pemikiran negatif itu timbul ketika seseorang tidak punya kerjaan. Yeah. Makanya dia bilang nggak punya kerjaan lu. Iya, benar. Harus ada kesibukan. Ada gitu. kesibukan, jadinya Iya. dia bisa kontrol diri dia tahu dia harus ngejagain babynya. Iya, berpikir lebih
panjang. Itu Iya. ada istilahnya paus. Iya. Ketika kalian mau ngetik sesuatu, mau ngomong sesuatu tuh kayak paus. Pikirin dulu nih mau nanggepinnya seperti apa. Ya. Ngomongin kesibukan nih, sibuk apa sekarang? Aku Apa ya? sibuk ini tau nggak, ngerjain orang karena nggak ada kerjaan. Iya, yang lagi ulang tahun. Lebih banyak di rumah sih, lebih banyak di rumah. Terus ya paling ngebahas produk dikit. Terus Ngurusin Ichiro lah ya. Ichiro, terus off air juga lumayan, masih ada beberapa. Terus apa lagi ya, nongkrong itu hal yang paling mewah yang nggak pernah gue dapet setahun kemarin. Dan biasanya kalau nongkrong itu lo bisa dapet insight-insight baru ya. Iya gitu, gue bukan dengan uang terus gue jadi kreatif, enggak gitu. Oke. Gue seniman ya, gue butuh waktu untuk relax, gue butuh waktu dengan lingkungan yang support bercanda gitu. Iya. Yang pure bercanda, bukan karena ngomongin mobil lah, rumah lah. Gue tuh nggak mikir beli mobil merek apa, gue nggak mikir beli rumah segede apa gitu. Yang gue tahu cuma mau konsepin aja gitu, kayak oke, gue punya sekian, ya udah gue konsepin sekian gitu. Jadi gue terima dulu berapa, baru gue siapin berapa kayak gitu. Jadi nggak Yes. nggak mau ngoyo lah gitu. Aku boleh dengerin pendapatnya Kartika nggak nanti? Apa? Pendapat Kartika soal Uus. Satu pesan deh buat mereka yang kalau lagi kangen Uus buka Instagram atau YouTube gitu kan, atau lagi search Uus, pasti keluarnya masalah. Iya. Gua adalah salah satu orang yang diamanahin rezeki lebih besar dibanding orang lain dengan apa yang gue dapat sekarang gitu. Dan gue coba buat sharing itu lewat semua sosial media gue gitu. Ya mereka mungkin pengennya gue bercanda. Terus ya? Iya, mereka gue bercanda terus. Tapi kan ada beberapa hal yang gue denger gitu dan gue pahamin. Semakin besar amanah yang disampaikan kepadamu, berarti semakin besar juga hal yang harus kita bagi gitu. Nah, dan cara gue untuk ngebagi ya seperti itu. Gue nikah sama Kartika, terus gue bilang segimana pun perempuan, berhijab atau tidak, tatoan atau tidak, janda atau perawan gitu. Perempuan Nanti tuh, kalau yang nggak perawan tapi nggak janda itu apa tengah-tengah? itu bandel. Itu bandel. Jadi perempuan segimanapun bentuknya emang berhak buat disayang gitu. Sekarang gini deh, perempuan kayak Kartika, lu gak mau pasti sama cewek kayak gitu, karena ngerepotin lu pastinya, ya kan? Gue dong. Ya kan? Iya, maksudnya pasti lu ngerasa direpotin dong. Maksudnya gue dengan duit gue cuma sekian gitu, terus plus dia dulu kayak gimana dan segala macamnya. Ketika lu punya duit lebih, cewek kayak gini mah apaan sih, cewek gini mah gue pengen dapet yang terbaik gitu. Iya. Ya jadinya hidup ini pilihan, baik itu pilihan gitu. Karena gue selalu percaya kalau jujur itu yang ngebawa gue sampai sini. Jadi jadilah jujur ya. Ya kan? Raja. Aduh. Jadi Ini acara serius, oke. Jadi Dia pasti ngebayangin raja. Imajinasi lu tuh nggak bisa ditahan, nggak dulu bisa. tuh lu pernah kebayang gak sih kalau banyak orang yang bilang kayak itu kenapa raja pakai kacamata itu karena matanya jereng? Iya. Karena Parah kalau ya? nggak, Iya, ternyata pas dibuka sama piton. kenapa? Jereng. Anjir. Aduh. Ya jadi Oke. intinya gue sampai titik ini gitu, gue sampai bisa dapat rezeki segede ini karena gue jujur. Gue mencoba untuk tidak berbohong sekecil apapun gitu. Gue lebih baik dimarahin karena gue ngomong jujur dibanding bohong gitu. Atau pencitraan. Tapi kan Pencitraan. orang butuh pencitraan, maksudnya orang butuh image yang dilihat Image gue pengen jujur apa adanya. apa adanya karena gue nggak bisa, jangan pernah mengkhianati proses gitu. Karena gila-gilaan sih, maksudnya gue pental sana sini, gue dipecat berapa radio, kepelanting sana sini, tapi itu semua karena gue jujur gitu. Gue bingung nih mau ketawain lo. Ya kan? Itu curhatnya Uus, Cigo ngajak Uus nggak boleh lama, spontan. Ya. Jadi spontan menjawab beberapa kata berikut ini. Siap ya? Kota Bandung, Dingin, DKI Jakarta, panas, sahabat, dekat, benci, cinta, cantik, dempul, cinta, Kartika, malam, suntuk, pagi, seger, siang, mager, manusia, baik, Firdaus, surga, Ichiro, anak surga, satu, Kartika. perempuan. Dalam ya. Iya. Itu curhatnya Uus yang kalau kamu jarang atau tidak seintens itu ngomong sama Uus, setenang itu Uus tuh udah jauh lebih tenang. Seiring waktu jauh lebih memaknai hidup. Ya. Itu Uus, aku makin kenal dia di sini. Dulu kita sempat
sempet off. Gue nangis loh waktu dia ijab kabul walaupun berkali-kali loh. Gue nangis gitu, temen gue nikah dan si goblok ya. Si goblok nikahnya. Lulus nikah. Pas nonton kok salah. Iya. Tapi sekarang banyak makna yang bisa kalian ambil. Doakan yang terbaik buat Uus karena doa itu adalah cerminan diri kamu dan iman kamu. Jangan doain orang lain, doain diri sendiri dulu aja. Oh iya, bener-bener. Kalau ada sempat waktu buat doain gua atau Cigo atau Ngatika atau keluarga gua boleh. Tapi pertama doain diri dia sendiri dulu. Iya benar. Thank you. Ya udah. Bye, ketemu lagi sama Cigo. Ntar siapa lagi yang mau juga ajak ngobrol keponya Cigo. Ya udah kalau gitu.